Dahulu kala, seorang detektif muda bernama Di dianugerahi tongkat gada legendaris yang konon katanya bisa digunakan untuk mengusir sihir hitam yang paling kuat di muka bumi. Sang ratu sangat marah atas keputusan raja karena takut kalau Di suatu saat akan berkhianat dan menggunakan tongkat gada itu untuk menghancurkan kerajaan mereka. 你把亢龙锏赐给狄仁杰，他若是要有所举谋，我朝岂不是万劫不复？ Namun, sang raja sangat percaya kepada Di dan menolak untuk mengambil kembali gada sakti itu. Diam-diam, sang ratu menemui sahabat dekat Di bernama Yuchi yang merupakan seorang jenderal kerajaan di sana. Ratu memerintahkan Yuchi untuk mencuri kembali gada sakti itu. Tentu saja, Yuchi tidak sanggup menolak karena ini adalah perintah sang ratu. Ternyata sang ratu sudah memanggil sekelompok orang untuk membantu Yuchi dalam menjalankan misinya. Mereka adalah seorang biksu bernama Huan Tian yang memiliki 4 buah lengan dan bisa mengendalikan api sesuai keinginannya. Kemudian pendekar pedang bayangan yang memiliki kemampuan teleportasi golok raksasa miliknya. Lalu seorang nenek tua yang dijuluki hantu malam. Dan seorang pria yang dijuluki Smoke yang memiliki ilmu sulap dan ahli menyamar. Yuchi tidak terkesan dengan kumpulan orang itu dan malah menyebut mereka hanyalah sekelompok penipu ulung yang tidak layak mendapatkan tugas dari sang ratu. Sebelum Yuchi selesai berbicara, dia melihat ada sesuatu yang bersembunyi di dalam bayangan sang ratu dan mulai menyerang dirinya. Sosok misterius itu mampu menghindari serangan Yuchi dan tak lama kemudian berhasil dikalahkan. Wanita itu mengenalkan dirinya sebagai Moon. Sang ratu sangat terkesan dengan kemampuan kelima orang itu dan memerintahkan Yuchi untuk memimpin orang-orang itu mengambil kembali gada sakti dari Di. Sekumpulan pendekar utusan ratu tadi memancing Di agar meninggalkan rumahnya dengan cara merusak dan membakar rumah milik seorang pelukis terkenal di kota itu. Di yang adalah seorang detektif tentu saja tidak bisa tinggal diam dan segera pergi ke TKP. Dia masuk ke dalam rumah dan melihat sang pelukis sedang menangisi karya lukisannya yang paling mahal hilang. Tapi asisten Di yang bernama Tuo mengira kalau lukisan mahal itu masih tersimpan di ruangan ini karena dia melihat ada jejak kaki yang mengarah ke sebuah meja. Dan ternyata memang benar lukisan mahal itu tersembunyi di balik meja. Namun ketika anak buah Di mengambil lukisan tersebut, tangannya langsung terkena racun. Dan sang pelukis yang tak sengaja menghirup uap racun tadi tiba-tiba langsung mati di depan semua orang. Di menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang sebenarnya untuk dirinya. Karena gagal membunuh Di dengan racun tadi, Smoke berusaha kabur meninggalkan lokasi. Sementara itu di rumah Di, Moon berusaha mencari di mana gada sakti itu disimpan. Dia berhasil menemukan gada itu, tapi ternyata itu hanyalah jebakan yang kalau ditarik akan langsung menjatuhkan banyak toples ke lantai untuk memperingatkan kalau ada maling di ruangan itu. Ratu sangat marah mendengar kegagalan Yuchi dan kelima pendekar yang diutusnya. Dia tidak punya pilihan lain dan akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada sosok misterius. Yuchi diam-diam mendengar obrolan sang ratu dan sosok misterius itu. Dan akhirnya Yuchi sadar bahwa sosok misterius inilah yang selama ini mempengaruhi sang ratu agar segera mencuri kembali gada sakti milik Di. Setelah tahu nyawa Di dalam bahaya, keesokan harinya Yuchi menemuinya. Ternyata selama ini Di sudah tahu kalau sang ratu berusaha membunuhnya untuk mengambil kembali gada sakti yang disimpannya. Di memutar otaknya
Dia berusaha mencari tahu kenapa sang ratu sangat ingin gada sakti itu jatuh ke tangannya. Lalu dia teringat sejarah kerajaan ini. Kalau dulu di masa peperangan, kaisar meminta bantuan dari klan penyihir asal India yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran seseorang. Tapi setelah peperangan usai, mereka ini malah dipenjara dan seluruh keluarganya diasingkan, lalu menderita di luar sana. Di meminta Yuji untuk mengambil dan melindungi gada sakti yang dia sembunyikan di kuil 4 Raja Kayangan. Tapi tampaknya Yuji diikuti oleh salah satu pendekar utusan ratu, yaitu pendekar pedang bayangan. Dia meminta Yuji untuk segera menyerahkan senjata itu atau dibunuh. Baku hantam pun tidak bisa terhindarkan. Pendekar pedang bayangan terlalu overpower, ditambah lagi serangan pedang terbangnya yang bertubi-tubi membuat Yuji kewalahan. Yuji baru sadar kalau gada sakti yang dibawanya selama ini adalah senjata yang sangat luar biasa. Pendekar pedang bayangan tak sengaja mengenai gada sakti dan hasilnya pedangnya patah. Di momen ini, Yuji menggunakan gada sakti untuk mengalahkan si pendekar pedang bayangan. Dia kembali ke istana setelah mendapatkan gada sakti itu, tapi dia bimbang untuk memberikannya kepada ratu karena dia takut jika senjata ini sampai jatuh ke tangan ratu, dia akan menggunakannya untuk menggulingkan kerajaan. Sesampainya di dalam, Yuji terkejut melihat Huan Tian dan pendekar lainnya berada di ruangan itu. Ternyata mereka akan dipromosikan menjadi jenderal kerajaan oleh sang ratu. Hal ini membuat Yuji semakin yakin jika ada sesuatu yang tidak beres dengan sang ratu. Mereka berkumpul di depan raja untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan posisi tersebut. Dan Huan Tian mulai melakukan atraksi yang akhirnya membentuk sebuah awan dan petir di dalam ruang kerajaan itu. Meskipun para anggota dewan sangat terkesan dengan pertunjukan sihir itu, tapi sang raja berpikir kalau itu hanyalah sihir murahan dan mereka tidak pantas untuk jadi jenderal. Awan yang dibuat oleh Huan Tian mulai semakin besar. Para penyihir bingung dengan apa yang mereka lihat. Mereka mulai sadar kalau ini bukan bagian dari pertunjukan. Tak lama kemudian, patung naga yang berada di pilar ruangan itu berubah menjadi hidup. Naga terbang raksasa mulai mencari mangsa dan menjadikan nenek hantu sebagai korban pertamanya. Smoke yang ketakutan berusaha melarikan diri, tapi sang naga menelannya hidup-hidup. Yuji keluar istana dan berusaha mencari tahu siapa dalang di balik munculnya naga ini. Dia melihat ada seorang pengawal kerajaan yang membunuh semua prajurit yang berjaga di depan. Dia mencoba menghentikan pria itu, tapi terkejut melihat orang itu terlihat persis seperti dirinya. Penipu itu segera melarikan diri dan membuat Yuji yang asli ditangkap karena dikira dialah yang membunuh penjaga lain. Di mendengar berita tentang penangkapan Yuji dan segera memberitahu Tu untuk pergi ke sebuah biara dan mencari bantuan kepada biksu Yuangce karena biksu tersebut adalah seorang ahli menangkal ilusi dan sihir. Tak lama kemudian Di masuk ke penjara di dalam istana untuk menemui Yuji. Dia menjelaskan kalau sang ratu kemungkinan besar dalam bahaya dan terpengaruh sihir yang sangat kuat sehingga dia bertingkah aneh selama ini. Setelah mencari, mereka akhirnya menemukan sang ratu di dalam ruang bawah tanah di mana dia terlihat berbicara dengan imajinasinya sendiri akibat ilmu sihir.
Ternyata selama ini penjara bawah tanah yang sering dikunjungi sang ratu sudah kosong bertahun-tahun yang lalu. Sosok misterius yang ditahan di penjara itu adalah seorang penyihir klan Saboji yang pernah dikhianati kaisar. Di sisi lain, Tuo berhasil masuk ke dalam biara dan masuk ke lokasi yang dikelilingi oleh banyak susunan batu. Tiba-tiba seekor gorila raksasa melompat keluar di depannya dan menyuruhnya untuk diam. Sekeliling Tuo menjadi penuh asap dan seekor ikan raksasa yang bisa berbicara mulai terbang ke arahnya dan memberitahunya bahwa Biksu Yuangce sedang tidak bisa diganggu karena sedang bertapa. Tuo kembali ke dunia nyata dan diberi sebuah kertas berisi mantra dan kemudian memberikannya kepada Di. Setelah membaca isi kertas itu, Di berpikir keras, kenapa Biksu Yuangce memberi mantra ini? Apakah akan terjadi serangan ilmu sihir ke kerajaan ini? 这是天主的大罗龙界行径，难道可以破解移魂大法？ Dan ternyata betul terjadi. Tak lama kemudian sosok raksasa tiba-tiba muncul di atas tembok benteng, membuat semua orang kaget. Mereka berusaha menembaki raksasa itu dengan panah, tapi tidak ada efek sama sekali. Di mulai menyuruh semua orang untuk membaca mantra pemberian Biksu Yuangce yang menyebabkan pohon-pohon tumbuh dari tanah dan membunuh raksasa itu tadi. 孽星兽，比那克斯巴达克里杜林亚门塔伊，比那克斯巴达克里维克特斯。 Setelah kematian raksasa, ternyata klan penyihir melakukan serangan dengan mengirim ratusan tentara untuk meloncati tembok kerajaan. Di meminta bantuan Tuo untuk membunyikan lonceng raksasa yang memanggil pasukan berkuda dari tengah kastil. 快，快发信号，快啊！ Tapi Raja Penyihir menggunakan ilmu sihirnya yang membuat pasukan berkuda tadi seolah-olah terlihat menjadi monster yang mengerikan. Hal ini membuat kedua kubu saling menyerang karena mereka terlihat seperti monster tentakel raksasa. Di yang menyaksikan kedua kubu pasukan saling serang akhirnya bergegas menuju medan perang dan berhasil mematahkan ilmu sihir dengan menggunakan gada sakti yang dia bawa. Di berkata kepada Raja Penyihir untuk menyerah, tapi dia merespon dengan terbang ke udara dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang. Pasukan penyihir melempar bom asap ke arah orang-orang dan berhasil menangkap Di, yang membuat gada sakti miliknya terjatuh. Untungnya Tuo bisa mengambil gada itu dan berlari menyelamatkan diri. Raja Penyihir menggunakan senjata sakti miliknya untuk memanggil raksasa berwajah seram dan mengubah beberapa anak buahnya menjadi makhluk naga terbang. Makhluk-makhluk itu mampu mengalahkan para prajurit dengan mudah. Tuo melemparkan gada sakti ke arah Yuji, tapi makhluk terbang itu berhasil menangkapnya dan memberikannya ke Raja Penyihir. Semua orang seakan kehabisan harapan setelah tahu kalau gada sakti jatuh ke tangan Raja Penyihir. Tapi di luar dugaan, sang gorila putih raksasa mengambil alih gada sakti dari tangan penyihir itu dengan Biksu Yuangce di punggungnya. Raja Penyihir makin marah dan memerintahkan raksasa merah serta semua monster terbang untuk menyerang ke arah biksu. Tapi sang gorila raksasa dengan mudah menyingkirkan mereka. Raksasa merah berjalan ke arah biksu dan memuntahkan banyak monster tentakel ke arahnya hingga seluruh badannya menghilang tertelan. Namun sang biksu mampu mengatasi sihir tersebut dan melemparkan monster tentakel kembali ke arah raksasa merah.
Raksasa merah melepaskan ratusan bola mata ke arah gorila putih dan biksu Yuangce. Badan mereka tertutup dan terperangkap oleh ratusan bola mata menjijikkan itu. Tak lama kemudian sang raksasa menghancurkan gorila putih yang tertutup rapat oleh bola-bola mata itu dan hancur berkeping-keping. Tapi sepertinya biksu Yuangce dan sang gorila jauh lebih sakti daripada si raksasa merah. Mereka sudah berpindah posisi terlebih dahulu ke atas kepalanya. Si gorila putih berteriak dengan sangat kencang dan menyebabkan raksasa merah meledak. Biksu Yuangce mendarat di tanah dan mencoba meyakinkan Raja Penyihir untuk menghentikan serangan kepada kerajaan ini. Ternyata Raja Penyihir itu mempunyai dendam yang sangat besar kepada dinasti kerajaan ini. Rakyatnya dulu disiksa oleh kaisar setelah membantunya memenangkan peperangan. Dia merasa dikhianati dan akhirnya menimbulkan dendam yang dalam. Biksu Yuangce berusaha meyakinkan Raja Penyihir kalau dendam hanya membuatnya penuh amarah dan penyesalan yang tak kunjung selesai. Namun dia tidak mendengarkan perkataan sang biksu dan malah melemparkan jebakan ke arah biksu dan menutup kepalanya. Biksu itu dengan lembut menggunakan gada sakti dan mematahkan jebakan yang mengurung kepalanya dengan mudah. Merasa sudah kalah telak, Raja Penyihir menyerah, begitu juga dengan pasukannya. Semua orang membungkuk ke arah biksu itu, tapi sang biksu malah berlutut ke arah Di dengan rendah hati, dan dia mengembalikan senjata legendaris itu kepada pemiliknya yang sah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. 誓不成佛，请受贫僧一拜。